Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Like dan comment dan share. Subscribe. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini, alhamdulillah, Allah telah mencurahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat zuhur berjamaah. Semoga dengan wasilah ibadah yang kita lakukan pada hari ini, Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, dan kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah mencurahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang diberikan kemampuan untuk mampu menghitung-hitung dari nikmat Allah tersebut. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila ada orang yang ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menghitungnya. Oleh karena itu, berbahagialah kita menjadi hamba Allah sebagai manusia. Karena tidak semua nikmat yang Allah berikan kepada makhluk lain yang ada di dunia ini, tidak semua nikmat yang Allah berikan kepada makhluk lain seperti nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya setiap dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada satu kewajiban yang menjadi bagian penting bagi kita, sehingga dengan ini Allah akan senantiasa menambah dan mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari ayat yang tadi saya bacakan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila di antara kita, di antara manusia, mereka mampu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan berikan tambahan dari nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila mengingkar, maka Allah akan senantiasa memberikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari bersama bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fi, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah." Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Di dalam hadis tersebut
Dikatakan bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan melangkah satu langkah pun, tidak akan mampu berjalan seseorang di hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sebelum mereka ditanya dengan 4 perkara. Apa yang 4 perkara tersebut? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Mereka akan ditanya tentang umurnya, tentang usianya yang diberikan di dunia ini, dihabiskan untuk apa? Apakah usia yang Allah berikan digunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif atau tidak? Apakah umur yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita arahkan, kita gerakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka ini yang harus menjadi pertanyaan bagi diri kita. Marilah kita jadikan renungan bahwasanya ketika Allah menitipkan kepada kita umur yang panjang sampai detik ini, karena tidak semua orang yang menginginkan umur yang panjang. Di dalam doa, setiap orang menginginkan meminta kepada Allah umur yang panjang, diberikan kesehatan. Akan tetapi mereka dengan doanya tidak diijabah oleh Allah, dan mereka tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan umur panjang seperti yang kita dapatkan pada saat ini. Maka hari ini kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan kasih sayangnya dengan nikmat usia yang panjang, mari kita jadikan usia yang panjang ini diisi dengan amal-amal soleh setiap waktu dan setiap saat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, khairun nas man tala umurihi wa hasuna amalih. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian itu adalah manusia yang panjang umurnya, akan tetapi tidak hanya cukup dengan panjang umurnya, wa hasuna amalih. Panjang umur diikuti dengan amal soleh, amal yang baik. Sehingga umur yang kita dapatkan sampai detik ini, usia yang kita nikmati saat ini, Allah senantiasa ridho. Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, sehingga Allah menjamin bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat usia yang telah diberikan. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada hal yang paling baik bagi kita dengan umur yang kita titipkan sampai detik ini. Mari kita maksimalkan dengan amal soleh. Tidak semua orang mampu untuk mengisi hari-harinya dengan baik. Tidak semua orang diberikan usia mereka mampu mengisi dengan amal soleh. Akan tetapi ketika manusia mampu untuk diberikan kesempatan mengisi amal soleh dengan usia yang didapatkannya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, wa an jasadihi fima ablah. Yang akan ditanya oleh Allah adalah bagaimana jasad kita, fisik kita, seluruh anggota tubuh kita ketika sudah Allah titipkan dengan kesehatan lahir dan batin. Allah sudah titipkan dengan panca indera yang sempurna. Maka jasad ini dihabiskan untuk apa? Digunakan untuk apa saja selama kita hidup di dunia ini? Jangan sampai ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita sehat badan, akan tetapi kita belum mampu memberikan yang terbaik untuk Allah dan memberikan yang manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang paling baik adalah bagaimana orang yang mampu memberikan manfaat dengan fisiknya, dengan tenaganya, dengan pikirannya untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kesempatan ini mari kita jadikan peluang untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, sehingga kita memiliki investasi akhirat yang luar biasa.
Hari ini kita sehat badan, belum tentu besok atau lusa kita masih sehat seperti hari ini. Hari ini kita masih mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita. Maka belum tentu besok atau lusa kita mampu untuk melangkahkan kaki. Bahkan kita mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Jadikanlah kesempatan hari ini untuk mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, menolong terhadap sesama dengan fisik dan jasad kita. Karena Allah sudah menitipkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, dalam bentuk fisik yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang akan ditanya nanti di akhirat, wa an ilmihi madza amila fi. Dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, maka ilmu ini apakah sudah kita manfaatkan atau belum? Dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, apakah ilmu yang kita dapatkan ini sudah diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak? Ini yang harus kita pertanyakan kepada diri kita. Begitu mudah kita mendapatkan informasi, baik melalui media sosial, media elektronik, dan lain sebagainya. Begitu mudah. Di zaman sekarang ini orang mendapatkan akses dari ilmu yang bisa dimiliki dan didapatkan. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kalau saja ilmu itu, manakala ilmu itu tidak dimanfaatkan kepada orang banyak, maka ilmu yang kita miliki ini belum tentu akan menyelamatkan kita, tapi ilmu itu akan menjadikan kehancuran bagi diri kita. Sehingga ilmu yang kita miliki, sedikit atau banyak, mari kita berikan dan manfaatkan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Sampaikan, berikan kepada orang yang membutuhkan kita walaupun hanya satu ayat. Ketika kita memberikan satu ayat, kita tidak berbicara jauh-jauh kepada orang lain dulu. Kita berbicara terhadap orang-orang dekat kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak cucu kita. Mari kita berikan. Mereka pasti bahagia manakala ada anggota keluarganya mampu memberikan ilmu, mampu memberikan cahaya kepada keluarga, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis dan damai. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan ilmu yang kita miliki saat ini adalah ilmu yang mampu menyelamatkan kita, bukan ilmu yang justru dapat mencelakakan kita di akhirat nanti. Begitu banyak orang yang selamat dengan ilmunya, akan tetapi tidak sedikit orang yang celaka dengan ilmunya. Maka dari itu, ilmu yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu yang mampu kita manfaatkan. Ilmu yang bukan hanya sampai di tenggorokan saja, tapi ilmu yang bisa memancarkan cahaya dari lisan kita sampai kepada orang yang mendengarkannya, sehingga masuk kepada hati-hati kita, hati-hati orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang akan ditanya nanti di akhirat nanti, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Kita akan ditanya oleh Allah dari setiap harta kita. Yang akan ditanya dari harta kita, min aina iktasaba, dari mana kita mendapatkan harta itu? Dari jalan apa kita mendapatkan harta itu? Seperti apa kita mendapatkan harta itu? Wa fima anfaqah. Dan kita akan ditanya sejauh mana harta yang Allah titipkan kepada kita ini, apakah sudah diinfakkan atau belum? Apakah harta yang kita miliki ini pernah kita sedekahkan atau belum? Apakah harta yang kita miliki ini pernah kita berikan kepada orang lain atau belum? Inilah yang harus kita pikirkan dengan baik, bahwasanya setiap harta yang kita miliki ini, yakinkan harta ini datang dari perkara dan pekerjaan yang halal dan baik.
Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita mengkonsumsi atau memakan harta dari perkara-perkara yang subhat, bahkan perkara-perkara yang haram. Maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang datang dari barang yang haram, maka nerakalah tempat yang paling cocok baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apakah kita tega? Apakah kita mampu ketika keluarga kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang subhat dari apa yang kita usahakan? Inilah yang harus kita pikirkan dengan baik. Yakinkan harta yang kita miliki ini datang dari perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang baik, agar memberikan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memberikan ilmu yang baik bagi anak-anak kita, memberikan perkembangan yang baik bagi anak-anak kita, sehingga tumbuhlah jiwa-jiwa keluarga yang soleh dan solehah dari makanan halal dan makanan yang baik itu tersebut. Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian dari makanan yang halal dan makanan yang baik. Lalu kemudian setelah Allah titipkan harta kepada kita, maka yakinkan harta itu mampu kita berikan, kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang lain. Jangan sampai kita memiliki harta banyak, akan tetapi kita belum mampu memberikan sentuhan kepada orang yang membutuhkan. Kita belum mampu memberikan sedekah kepada masjid yang ada di sekitar kita. Kita belum mampu memberikan wakaf, hibah dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat. Ini yang harus kita pikirkan dengan baik. Karena harta ini pasti akan habis. Sebanyak apapun harta yang kita miliki pasti akan habis. Sebesar apapun kekayaan yang kita dapatkan pasti lambat laun akan habis. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau terlupakan dengan hartamu, dengan anak-anakmu, sehingga engkau jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya harta, dengan adanya keluarga yang kita cintai, maka ini harus menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, hartanya mampu menahan diri kita untuk dekat kepada Allah. Dengan harta kita tidak dekat kepada Allah, dengan harta kita tidak mampu menjaga anak-anak kita dan keluarga kita, faulaika humul khasirun, maka yang demikian itu termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah harta yang Allah rezekikan kepada kita min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum nanti datang yang namanya kematian. Karena ketika kematian sudah datang, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bersedekah, tidak ada kesempatan kita untuk bertaubat, tidak ada kesempatan kita untuk beramal soleh. Sehingga banyak orang yang meminta kepada Allah ketika dihadapkan dengan kematian, ketika dihadapkan dengan hari kiamat nanti, maka mereka berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka meminta kepada Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya aku boleh meminta kepadamu, aku minta waktu 1 detik saja, sehingga aku mampu menginfakkan seluruh hartaku di jalanmu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Inilah salah satu pengaduan orang-orang yang ketika mereka di dunia menunda-nunda untuk beramal soleh, dan ketika datangnya hari kiamat, ketika datangnya kematian, dihadapkan pada kematian dan dihadapkan pada syakaratul maut, mereka memohon kepada Allah untuk menunda waktu datangnya kematian tersebut. Bagaimana kata Allah? Dilanjutkan di dalam ayat berikutnya, walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa di akhir-akhir,
Tidak bisa ditunda dan diundur-undur waktu apabila ajal itu sudah datang pada waktunya. Karena ajal itu sejatinya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ketika sudah waktunya datang, maka manusia hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah senantiasa maha waspada, mengetahui apa yang telah kita lakukan, yang kita perbuat di dunia ini. Oleh karena itu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mulai hari ini, saat ini, detik ini, ketika Allah masih menitipkan nikmat kepada kita, mari kita manfaatkan nikmat ini dengan baik. Nikmat usia kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai usia kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian jasad kita, mari kita manfaatkan kepada orang banyak dengan banyak menolong, silih asa, silih asi, silih asu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong, saling menolong di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Kemudian ilmu yang kita miliki saat ini, mari kita mampu sedikit demi sedikit diamalkan kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, harta kita jadikan sebagai penolong dan penyelamat di akhirat nanti, sehingga harta kita mampu menyelamatkan kita dan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.